Ede waktu tagaya teman-teman. Hiti akong dad kadabay na dat pakongse di kayo dat baras datuhan masa-masa dat corona. Nga inggakan to corona dahiti kapiat nga gautan dite. Salam semuanya. Salam damai dalam nama Tuhan Yesus dimanapun Anda berada pada waktu ini. Hari ini saya ada di atas batu yang besar sekali. Mari kita melihat teks firman Tuhan hari ini di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara, Tuhan Yesus itu adalah kekuatan hidup kita. Di dalam pembacaan pada hari ini, hal ini benar-benar terjadi, bukan perumpamaan ataupun gambaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara, pada ketika ini mereka bertolak ke seberang danau. Murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia berada di atas suatu kapal untuk berlayar. Tetapi pada waktu di tengah lautan tersebut mereka dilanda ombak yang sangat kuat. Tetapi Yesus tertidur di dalam perahu itu, manakala murid-muridnya setengah mati ketakutan dan membangunkan dia. Lalu Yesus pun meneduhkan angin ribut yang melanda kapal mereka. Saudara, apa yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan ini pada hari ini? Di dalam kehidupan kita masa-masa sekarang ini, ada banyak ombak di dunia ini yang dapat membinasakan kita, bahkan menyebabkan kita kehilangan harapan dan tidak lagi dapat mempercayai orang lain ketika kita melihat masalah-masalah yang datang dan begitu berat di dalam kehidupan kita. Saudara, kita pelajari melalui pembacaan kita pada hari ini di dalam Lukas ini, kita dapat melihat pada waktu angin ribut itu melanda kapal yang dinaiki oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus seolah-olah tidak hadir di tengah-tengah mereka karena ia sedang tidur pada masa tersebut. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus di dalam keadaan bahaya. Murid-murid Tuhan Yesus di dalam keadaan setengah mati ketakutan dan hilang harapan ketika berada di atas kapal laut tersebut. Nah, dalam hal itu saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus membangunkan Yesus yang sedang tidur.
Apabila Tuhan Yesus bangun dan ia menghardik air dan danau itu menjadi teduh. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita merasa seolah-olah Tuhan Yesus tertidur dan tidak berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah setengah mati berdoa ataupun berharap pertolongan Tuhan. Meskipun kita sudah berpuluh-puluh kali berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasa takut, putus asa, kecewa, dan hilang harapan melihat keadaan dunia pada masa ini yang seolah-olah tidak menyebelahi kehidupan kita. Lalu kita berpikir, lebih baik saya meninggalkan iman kepercayaan saya ini. Tuhan tidak bertindak, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hidup. Itu semua kebohongan, kepalsuan. Nah, saudara, di ayat ke-24 pasal 8 di dalam Injil Lukas ini, seperti firman Tuhan seperti ini. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara, saudara, di mana ada kehadiran Tuhan Yesus, meskipun sekeliling kelihatan membinasakan dan tidak memberikan pengharapan, tidak memberikan kekuatan ataupun tidak menyebelahi kehidupan kita, janganlah kita berpikir Tuhan tidak bertindak. Percayalah, Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dan apabila Tuhan bertindak, tidak ada yang dapat menghalanginya. Seperti Tuhan Yesus bertindak pada waktu murid-muridnya berkata binasa. Keadaan angin dan air di danau itu menjadi reda dan teduh. Saudara, demikian juga apabila ada Kristus di dalam kehidupan kita. Demikian juga apabila ada kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan kita bersangka, jangan kita memikirkan bahwa Tuhan Yesus tidak mau bertindak. Meskipun keadaan pada masa ini seperti orang yang tidak ada harapan dan akan binasa. Saudara, percayalah. Saudara, di ayat ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Tuhan Yesus menuntut kepercayaan kita. Tuhan Yesus menuntut hati kita yang benar-benar sungguh percaya kepada Dia. Tuhan Yesus menuntut iman kita yang sungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan Yesus menuntut supaya segenap hidup kita percaya kepada Dia di dalam apapun situasi dunia yang tidak menyenangkan kita. Saudara, Tuhan Yesus tidak menuntut kelebihanmu. Tuhan Yesus tidak menuntut bakatmu. Tuhan Yesus tidak menuntut kekuatanmu sendiri. Tuhan Yesus tidak menuntut hartamu. Tuhan Yesus tidak menuntut apa yang engkau miliki secara material. Tetapi Tuhan Yesus menuntut hatimu untuk percaya kepada Dia. Ayat ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu?
Saudara, jika kita berada di dalam kesusahan, jika kita berada di dalam keputusasaan, kecewa, sakit hati, jika kita berada di dalam masalah kita, apakah kita masih memiliki iman untuk percaya kepada Yesus Kristus? Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata kepada Anda pada hari ini, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu sebagai orang Kristen? Apakah jawabanmu? Saudara, di ayat ke-25 Tuhan Yesus menuntut kepercayaanmu. Tuhan Yesus tidak menuntut murid-murid Tuhan Yesus, kenapa kamu tidak berdayung sekuat-kuat hatimu? Kenapa kamu tidak berdayung dengan tenagamu? Mengapa kamu yang lebih daripada 10 orang tidak mendayung sampai ke tepian? Saudara, Tuhan Yesus tidak menuntut kekuatan lahiriamu, tetapi Tuhan Yesus menuntut iman, percaya, dan seluruh kehidupanmu untuk melayani Dia. Saudara, Tuhan Yesus menuntut imanmu. Ayat ke-25, maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, sadarkah kita, kekuatan alam semesta tidak ada tandingannya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Baik kekuatan angin, kekuatan air, atau apapun di bawah kolong langit ini, ataupun apapun yang ada di atas dunia ini, tidak ada yang dapat menghalangi kekuatan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang dapat mengendalikan segala sesuatu, dan Dialah Tuhan yang maha ajaib. Dialah Allah yang perkasa, Dialah Allah yang dapat dipercayai, Dialah Allah pembela kita dan bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Saudara, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apakah kita masih memiliki iman pada waktu-waktu keadaan dunia yang membimbangkan pada masa ini? Corona datang dan kita semua merasa bimbang luar biasa. Tetapi jangan lupa, walaupun corona datang menyerang, imanmu jangan melayang. Biarlah imanmu tetap percaya Yesus hari ini, esok, dan selama-lamanya. Di mana ada Kristus, di situ ada kedamaian dan ketenangan. Di mana ada Kristus, di situ ada damai sejahtera dan ketenangan. Saudara, sudahkah Anda menyerahkan seluruh hidupmu kepada Yesus Kristus hari ini? Dialah Tuhan yang menyelamatkanmu daripada ombak dunia yang membinasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, saya mengakhiri semuanya ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Bye-bye.